Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh relawan prediksi Pontianak. Nah, sekarang pahami dulu untuk teori absolut dan semi absolut. Jadi kemarin udah dikerjakan itu rumus absolut dan rumus absolut biasa dan semi absolut. Biasanya kan teman-teman kalau mengerjakan absolut biasa, yang ini yang sendiri itu kan biasanya diabsolutkan seperti ini. Ini disebut sebagai absolut biasa, nanti habis itu dikali dengan jumlah. Habis itu tinggal di copy ke bawah kan. Nah, selanjutnya kesalahan juga kalau misalnya yang contoh yang nomor 3, itu ada beberapa yang kadang-kadang ngerjakannya itu satu-satu. Dikali dengan yang 2001, di enter, habis itu di copy ke bawah, dan ada juga yang ngerjakan ulang di tahun 2002. Padahal cukup ngerjakan di tahun 2001 saja, lalu tinggal di copy aja ke samping kanan. Nah, jadi ini langsung otomatis 1 dikali 1500 kan? Nah, 2 dikali 1500 ya sama dengan 3000. Jadi nggak usah ngerjakan satu-satu, cukup kerjakan yang sini lalu di copy ke kanan. Jadi seperti itu. Lalu contoh yang keempat, kemarin kita sudah di contoh keempat, ini kan ciri-ciri menggunakan rumus semi absolut. Semi absolut biasanya kan ciri-cirinya harus bertentangan antara kolom dan baris. Nah, ini sebenarnya bukan teori, tapi tips untuk mengerjakan soal-soal absolut yang ada di latihan 5 ini. Nah, biasa teman-teman kan ngasih tahunya ke mereka bahwa kalau misal bentuknya kolom, itu S dollarnya berada di sebelah kiri ya, karena dibentuknya kolom seperti ini. Nah, yang satunya yang bentuknya baris, S dollarnya itu berada di sebelah tengah. Dan ini sebenarnya adalah tips bukan teori dalam penggunaan semi absolut. Nah, kenapa itu adalah sebuah tips dan bukan definisinya? Kalau misalnya contoh seperti ini nih, contoh seperti ini, saya sudah menyediakan sebuah nilai, ini siswa dari SMK BTI. Kalau misalnya seorang guru, misalnya nilai kan bervariasi, mulai dari nilai 90, 40, 50, bahkan ada juga yang nilai 20. Nah, biasanya ada guru yang pengen upkan atau misalnya pengen didongkrak nilai ini gitu. Jadi yang rendah gimana caranya bisa sampai KKM. Nah, biasanya saya harus menggunakan rumus ini. Jadi nilai terendah itu misalnya 70. Nah, rumus berikut yang saya harus masukin adalah untuk mengupkan ini. Saya perlu nilai maksimum dan nilai minimum. Saya sudah tulis sini, sudah saya masukin rumusnya. Ini adalah nilai maksimumnya. Lalu yang di bawahnya itu adalah nilai minimumnya. Jadi saya gunakan rumus nilai aslinya dikurang nilai minimum. Nah, ini kan setiap baris nilai minimum kan beda-beda. Di latihan ke-1 nilai minimum 20, kedua 30. Nilai yang ketiga 40 sampai yang ke-6 ini nilai terendahnya 20. Masing-masing nilai terendahnya di antara kolom di atas itu berbeda-beda. Yang saya upkan kan berdasarkan masing-masing nilai ini. Jadi gimana caranya? Saya gunakan nilai minimum masing-masing baris ini biar nanti tak tergeser. Oke. Jadi yang perlu saya absolutkan, kalau saya absolutkan C-nya, berarti kan saya ngunci C maksudnya ini. Kalau misal S dollarnya sebelum C, ini kan C51 itu kan alamat sel yang di sini nih. C51. Kalau saya absolutkan C-nya nih, C-nya yang saya absolutkan, berarti maksudnya adalah kalau mau di-copy ke bawah, ke kanan, mau kemanapun kalau misalnya di-copy, C-nya itu nggak bergerak. Dia tetap C terus gitu. Apa yang terjadi kalau saya copy ke kanan? Nanti dia kan tetap C kan? Tetap C. Jadi nanti dia nggak pindah ke D, nggak pindah ke E. Padahal setiap kolom kan maunya harus berubah jadi D, berubah jadi E, berubah jadi F. Nah, gitu. Tapi nanti selanjutnya, pengen saya copy ke bawah lagi. Kalau misal saya copy ke bawah, 51-nya nggak saya absolutkan nih, nggak ada S dollar sebelum 51. Ketika saya copy ke bawah, nanti dia akan geser jadinya. 52, 53, 54. Apa yang terjadi kalau misalnya ketika saya copy ke bawah? Kan nanti jadi berubah jadi 52 kan? Nah, kalau misalnya sel 52 di sini apa? Sel 52-nya 0. Apa yang akan terjadi nanti kalau di bawah? Jadi nanti hasilnya 90 dikurang 0 kan? Nah, jadi yang perlu kita absolutkan adalah 51-nya. Biar dia tidak tergeser 51-nya, tapi C-nya tetap tergeser ketika kita copy ke kanan. Oke. Jadi semi absolut itu tidak harus berlawanan gitu antara baris dan kolom.
Nah, ini selanjutnya saya gunakan rumus ini, nilai terbesar. Ini Anda abaikan aja untuk rumus ini juga sama, berarti yang kita absolutkan adalah 50-nya, bukan C-nya, biar nanti kita geser. Habis itu saya gunakan rumus berikutnya, nilai terendahnya, ini perlu diabsolutkan juga, tapi semi absolut ya, maksudnya ekuivalen cuma satu aja. Habis itu saya gunakan sekali. Nah, biasa untuk guru-guru untuk mau upkan nilai itu gunakan rumus seperti ini. Jadi saya biasa menggunakan nilai tertinggi misalnya 98, nilai terendahnya tadi adalah 70. Karena KKM-nya itu adalah 70. Jadi cukup kita enter. Nah, jadi kan biasanya semi absolut itu satu yang kiri, satu tengah. Nah, itu bukan definisi, tapi itu adalah tes pengerjaan. Yang sebenarnya adalah absolut itu mengunci. Jadi mengunci salah satu sel. Jadi seperti itu. Tinggal copy ke bawah, copy ke kanan, copy ke bawah. Selesai. Nah, biasa rumus yang seperti ini untuk upkan, biar adil gitu. Kalau 90, kalau di-upkan jadi 95 gitu. 40 di-upkan jadi 77. Ini yang seadil-adilnya. Oke? Nah, bukan rumusnya yang saya jelaskan, tapi adalah absolutnya biar menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman untuk pengertian absolut biasa dan semi absolut. Oke, terima kasih. Itu aja dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan Anda komen di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.